Cek. Welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-187. Seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya, di mana atas informasi Donatello Shihao memasuki Istana Abadi Manusia dan mendapatkan beberapa hal menarik, termasuk juga informasi tentang pembangkitan untayan energi abadi kedua, di mana energi abadi kedua ini telah menyebabkan banyak raja abadi muda jatuh dalam kegelapan yang dalam. Namun Shihao tampaknya tidak mau menyerah dan tetap berusaha sekuat tenaga membangkitkan untayan abadi keduanya dengan mempertaruhkan nyawa, meski pada akhirnya pemuda batu kecil itu juga ikut tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana cara Shihao membebaskan diri dari penjara kegelapan di tengah gempuran geng motor Jundao, Ujengjie dan Bambang, di mana pengeroyokan itu berakhir pada musnahnya kelompok orang aneh kuno serta kemunculan raja-raja abadi kuno tidak terkecuali Raja Enam Mahkota yang seharusnya telah terbunuh di tangan siapa lagi kalau bukan Ning Chuan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang kita bisa lihat bersama-sama, di awal episode ini Hodam Shihao yang sebelumnya tenggelam ke dalam kegelapan masuk semakin jauh sambil memahami bahwa di dalam kegelapan ini tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi diri sendiri maupun makhluk hidup lain kecuali jiwa-jiwa. Narasi yang melagu tentang kegelapan itu didendangkan oleh sosok kecantikan Dewi Willow, di mana Dewi Willow sebagai Dewi pelindung desa batu itu menjelaskan bagaimana dunia dipenuhi dengan ketidakpastian, bagaimana masa depan sebenar-benarnya hanyalah masa lalu yang belum dialami. Dewi Willow melihat Hodam Shihao yang baru saja memasuki kegelapan dan menghantarkan jiwa baru itu menyelami ketidakpastian yang tanpa batas. Begitu masuk ke dalam lautan jiwa, Shihao mulai melihat penampakan-penampakan aneh, mulai dari dewa palsu dari Istana Abadi yang membunuhnya yaitu angsa emas Huang Yu, bayangan burung Vermilion, sampai dengan kepala desa batu yang berusaha menolongnya namun tidak sanggup. Setelah melihat banyak sosok aneh itu, Shihao merasa jiwanya tenggelam semakin jauh ke dalam lautan jiwa hingga akhirnya sampai di dalam sebuah sangkar bergerigi yang disebut sebagai penjara kegelapan, di mana penjara kegelapan ini merupakan ruang spasial misterius tempat di mana jiwa-jiwa primordial seperti Hodam dibelenggu untuk dikuras kekuatan jiwanya. Sekarang kita pindah ke alam abadi kuno, di mana seperti yang sudah direncanakan oleh geng motor Jundao, mereka mengejar dan memojokkan geng motor Shihao demi memancing kemunculan Raja Iblis tersebut. Sekarang seluruh geng motor Shihao telah dikumpulkan dalam sebuah dunia kecil dan langsung ditodong untuk memberitahukan posisi Shihao kalau tidak mau dihabisi beramai-ramai. Chow Yusung masih tampak santai ketika dihadapkan pada pengeroyokan orang-orang aneh kuno ini, malah berkata bahwa mereka lah yang cari mati kalau mau mengejar Shihao. Merasa tersinggung dengan perkataan Chow Yusung, Bambang pun mengajak rekan-rekannya untuk tidak membuang waktu dan langsung saja mengantarkan antek-antek Shihao ke alam lain. Tapi baru saja dua belah pihak mulai berusaha menyerang satu sama lain, tiba-tiba saja si Batian keluar dari formasi tempat Shihao berlatih dan mengumumkan bahwa kakak laki-lakinya itu baru saja kehilangan jiwa. Si Batian masih terus koar-koar kayak mahasiswa demo sampai menyadari bahwa yang ada di luar formasi tidak hanya teman-temannya, namun juga koalisi oposisi. Si Batian yang baru menyadari situasi langsung panik dan berusaha untuk kembali seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun jelas upayanya tidak akan mengubah fakta bahwa sekarang kelompok lawan mengetahui bahwa Shihao telah meninggoy dan bergegas mencari tahu di mana posisi jasad Raja Iblis itu berada.
Sementara di luar tubuh fisiknya tengah menjadi buronan koalisi oposisi, Xiao dalam wujud hodamnya yang masih berada di penjara kegelapan merasakan kekuatan jiwanya disedot tanpa henti, membuatnya akhirnya paham kenapa para raja abadi pun mau tidak mau berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Saking kejamnya, penjara kegelapan berusaha untuk membuat jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya menjadi tersesat. Xiao melihat bagaimana penjara kegelapan dipenuhi dengan ahli-ahli zaman kuno yang meskipun tampaknya sudah kehilangan koneksi dengan tubuh fisik, namun masih bisa mempertahankan kehidupannya di penjara kegelapan kejam ini. Di sisi lain, Xiao sudah merasa setengah hidup saat kekuatan jiwanya terus disedot dan bertanya-tanya apakah ada metode kuno yang bisa digunakan untuk mencegah rohnya menyebar di bawah kekejaman penjara ini. Sayang, bahkan ketika ada metode kuno yang bisa digunakan, hal itu sama sekali tidak menguntungkan Xiao. Berhubung si pemuda batu kecil memang tidak mempelajari metode kuno, Xiao mulai mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, mulai dari pembangkitan energi abadi kedua sampai dengan petua Abaki Daulin bahwa metode kuno maupun metode kultivasi biasa tidak ada yang lebih kuat, menandakan bahwa dengan metode biasa pun Xiao pasti bisa menyelamatkan jiwanya. Ketika Xiao lagi khusyuk memikirkan cara terbaik untuk membebaskan diri dari penjara kegelapan itulah, tiba-tiba saja muncul ranting Dewi Wilau yang memancarkan cahaya emas diikuti dengan bayangan sosok Liu Shen yang memadat di tengah kegelapan, membuat Xiao dengan putus asa memanggil namanya berharap akan mendapatkan pertolongan lagi dari Dewi yang telah menyelamatkan nyawanya sejak kecil tersebut. Namun berbeda dari apa yang Xiao bayangkan, Liu Shen justru menunjukkan ekspresi dingin ketika berkata bahwa dirinya adalah Dewi Wilau yang meskipun bukan Dewi Wilau tapi tetaplah Dewi Wilau. Pusing nggak? Ya sama, Cakra Diva juga pusing. Nah, meskipun kita sama Xiao dibuat bingung berjamaah, namun akhirnya Xiao paham bahwa kemunculan Dewi Wilau sepertinya berusaha memberitahukan bahwa apapun bentuknya, maupun tubuh fisik maupun jiwa primordial, tetaplah satu kesatuan yang sama. Oleh karena bahkan jika sekarang dia hanyalah berbentuk hodam, Xiao mendapatkan kepercayaan bahwa jiwa primordial pun pasti menyimpan energi abadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke alam abadi kuno, tepatnya pada adegan kejar-kejaran antara koalisi oposisi dengan geng motor Xiao yang berusaha mencegah Jundao dan kawan-kawan menemukan tubuh fisik pentolan geng mereka. Untuk mempersingkat waktu, Jundao pun akhirnya meminta Wu Zhengjie dan Bambang untuk menahan teman-teman Xiao sementara dia akan mengejar si Batian ke tempat Xiao berada untuk mendapatkan tubuh sang Raja Iblis. Tanpa banyak babi bu, baku hantam antar kedua belah pihak pun dimulai kembali, di mana meskipun melawan orang aneh zaman kuno, Cao Yuseng dan Tayin Yutu juga tidak menyerah sama sekali ketika melakukan serangan gabungan yang berhasil menyulitkan lawan. Tayin Yutu tidak menahan diri sama sekali, begitu pula Cao Yuseng yang sebenarnya berusaha menahan diri untuk tidak bertarung. Namun berhubung koalisi oposisi telah menargetkan Xiao yang sudah dia anggap sebagai saudara, maka Cao Yuseng pun jelas tidak akan tinggal diam dan menunjukkan kepada antek-antek Dajjal ini bahwa tidak akan ada yang bisa menyentuh saudaranya sesuka hati. Oke, sekarang kita balik lagi ke penjara kegelapan di mana Hodam Xiao yang baru saja mendapat pencerahan dari Dewi Wilau akhirnya berhasil mengumpulkan energi abadi dan memahami bagaimana orang-orang zaman kuno yang terjebak di tempat ini masih bisa mempertahankan keabadian mereka sepanjang zaman. Setelah memahami bahwa jiwa primordial juga bisa mengumpulkan energi abadi, Hodam pun berusaha untuk melepaskan serangan pada sangkar jiwa, namun tidak memberikan dampak signifikan berhubung
namun kekuatan jiwanya memang sangatlah menipis. Karena itulah akhirnya Si Hao berencana untuk mengumpulkan semua energi abadi yang dia miliki dan menggunakan seluruh teknik surgawinya mulai dari Kunpeng sampai dengan naga sejati untuk menghancurkan sangkar jiwa hingga akhirnya akhirnya setelah melewati upaya yang cukup keras, Si Hao pun berhasil menghancurkan sangkar jiwa dan mulai mencari jalan untuk kembali menyatu dengan tubuh fisiknya. Sayang di saat yang sama Jundao sudah menemukan tubuh fisiknya lebih dulu dan menjadi semakin ngijau setelah menyadari bahwa Si Hao telah membangkitkan untayan energi abadi keduanya. Karena itulah Jundao meminta teman-temannya untuk mengusir dua rekan Si Hao dari formasi sebelum kemudian mengaktifkan Panji Ilahi untuk mengunci area di sekitar Si Hao agar teman-temannya tidak bisa mengganggu lagi. Sementara tubuh fisiknya berada dalam bahaya, Hodam Xiao masih menyelami dunia kegelapan untuk mencari jalan keluar hingga kemudian muncullah Dewi Wilau yang menuju ke satu arah seolah berusaha memberitahu Si Hao di manakah jalan keluar dari kegelapan tak berujung ini. Setelah mengikuti sulur Dewi Wilau, Si Hao pun sampai di depan sebuah celah spasial dan melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada tubuh fisiknya. Si Hao melihat bagaimana koalisi oposisi mengelilinginya dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari tubuh fisiknya yang berada dalam kondisi tanpa jiwa. Bambang dan Jundao mengambil senjata mereka masing-masing dan mulai melukai Si Hao dengan kejam, membuat geng motor Si Hao auto memikik panik namun juga tidak dapat berbuat apa-apa karena berada di luar Panji Ilahi. Sementara geng motor Si Hao panik, Wu Jungje mengemukakan tentang feelingnya kalau sepertinya Si Hao belum benar-benar mati dan mereka harus menghilangkannya potensi kesalahan apapun kalau tidak mau digeprek kemudian hari. Karena itulah Wu Jungje berencana untuk menggunakan teknik rahasia yang dia miliki, yaitu teknik penangkap jiwa demi menghilangkan jiwa Si Hao sepenuhnya kalau memang masih berkeliaran di luar sana. Di dalam dunia kegelapan, Si Hao mampu merasakan bagaimana rasa sakit yang menusuk tulang ketika tubuh fisiknya dilukai dan berpikir untuk mencari jalan keluar secepat mungkin sebelum anjing ini benar-benar membuatnya pindah alam. Nah, ketika kebingungan inilah Si Hao mendengar semacam nyanyian jiwa seolah memanggil jiwanya untuk kembali hingga akhirnya sadar bahwa teknik ujung je sebenarnya bukan digunakan untuk menangkap jiwa, melainkan memanggil jiwa yang berada jauh dari tubuhnya. Di bawah nyanyian jiwa ujung je inilah Si Hao yang awalnya sudah berada di ambang kematian justru menemukan jalannya untuk kembali. Ketika Si Hao masuk ke dalam portal spiritual untuk menyatu kembali dengan tubuh fisiknya, langit di luar dunia kegelapan mengamuk sebelum kemudian memancarkan cahaya emas yang padat ketika sepasang naga sejati meliuk-liuk dan menyerbu tubuh Si Hao di depan mata semua orang. Geng koalisi oposisi tampak cukup panik melihat ada fluktuasi dahsyat di sekitar tubuh Si Hao, namun setelah dia tidak menemukan ada hal yang salah, Bambang pun tidak mau membuang lebih banyak waktu ketika memanggil pedang kerajaan surgawinya sebelum merobek dada Si Hao dengan harta tertinggi sektenya tersebut. Pedang menembus dada Si Hao dan membuat Bambang tersenyum puas, tapi ternyata
Tapi ternyata si Hao yang disangka udah sodakallahul ajim, tiba-tiba saja mengangkat tangannya meraih pedang surgawi yang menembus dadanya sebelum menghancurkan pedang itu menjadi berkeping-keping hingga membuat Bambang terpental jauh. Jundao tidak sempat berkedip barang sedikit pun ketika melihat Bambang dihempaskan, sementara si Hao berdiri dengan aura agung yang menyebar dari seluruh inci tubuhnya. Merasa hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu begitu saja, Jundao pun segera mengangkat tombaknya dan berusaha menyerang si Hao sebelum tombak itu dihentikan sepenuhnya oleh kekuatan si pemuda batu kecil. Tanpa babi bu, si Hao meraih leher Jundao hingga akhirnya dalam sekejap menghancurkan antek Dajjal itu dengan ledakan energi abadinya. Melihat Jundao dihabisi hanya dalam beberapa detik yang singkat, Wu Zhengjie dan Bambang menoleh serentak kepada si Hao. Benar-benar tidak habis pikir melihat Raja Iblis itu menjadi berkali-kali lipat lebih kuat setelah bangkit dari kematian. Sementara itu, si Hao sama sekali tidak peduli dengan tatapan takjub dua anjing di depannya, malah ganti skin menjadi Gakin ganteng dan fuckboy di depan semua orang sebelum kemudian melanjutkan perburuan untuk bersih-bersih koalisi oposisi yang sudah menganggapnya mengganggunya berkali-kali. Ketika Bambang dan Wu Zhengjie dibuat ketar-ketir, rombongan geng motor si Hao memekik penuh kegembiraan melihat pentolan mereka enggak jadi metoy, malah semakin OP setelah hampir dibuat pindah alam. Wu Zhengjie dan Bambang mulai berdiskusi satu sama lain dan benar-benar paham jika mereka tidak bertarung habis-habisan hari ini, maka sudah pasti mereka akan balik diburu oleh pemuda menakutkan satu ini. Karena itulah dua orang aneh kuno itu sekali lagi menghimpun serangan beramai-ramai di mana Wu Zhengjie membentuk tubuh Tao raksasanya, membuat si Hao buru-buru mengaktifkan teknik reinkarnasi untuk mengatasi tubuh Tao putra suci kuno tersebut. Tubuh raksasa emas dan pedang reinkarnasi emas bertabrakan di alam kuno abadi, menciptakan ledakan yang menggoncang seluruh langit. Awalnya Wu Zhengjie masih sanggup menahan gempuran pedang reinkarnasi si Hao, namun setelah menahannya beberapa lama, tubuh raksasa itu mulai membengkak sebelum akhirnya diledakkan menjadi tak bersisa. Baru setelah meledakkan tubuh Tao, si Hao pun mengunci pergerakan Wu Zhengjie dengan rantai reinkarnasi dan mengalihkan perhatian kepada Bambang yang sudah hampir saja melarikan diri dari pertempuran. Si Hao melakukan nada julid ketika mengetahui Bambang berniat kabur sebelum kemudian menjentikkan jarinya di depan Bambang hingga membuat raja kuno kerajaan surgawi itu terpental lebih dari 1000 kaki. Bambang mengingatkan si Hao bahwa seharusnya pemuda itu tidak perlu mengejarnya tanpa henti kalau memang mengetahui bahwa jarak kekuatan mereka sangatlah jauh. Sayangnya peringatan itu justru membuat si Hao tertawa terbahak-bahak karena baru saja beberapa menit yang lalu 3 antek Dajjal ini mengejarnya ke ujung dunia dan pasti tidak akan berhenti bahkan jika kekuatannya lebih lemah daripada mereka. Karena si Hao tidak mau melepaskannya, Bambang pun tidak punya pilihan kecuali mengeluarkan bendera larangan bendera larangan dan memanggil bencana surgawi yang menyebabkan seluruh dunia kecil porak-poranda. Seketika muncul lubang pelahap di langit dan menelan segala hal yang ada di dunia kecil, membuat si Hao buru-buru mengingatkan Chow Yusung untuk melindungi semua orang. Baru setelah memastikan rekan-rekannya tidak terancam, si Hao pun memanggil bencana petirnya sendiri dan memunculkan tangan petir raksasa dari balik cakrawala. Tangan petir raksasa itu menghantam Bambang dengan keras sebelum kemudian membuat tubuh raja kuno kerajaan surgawi itu mengalami ledakan internal bertubi-tubi dan tetap tidak dapat melarikan diri dari kehancuran bahkan setelah masuk ke dalam gerbang cermin ilahi.
Meskipun Bambang meledak, dengan bantuan cermin ilahi pemuda itu masih dapat menyelamatkan jiwa primordialnya dan Xiao berjanji bahwa ketika mereka bertemu lagi, seluruh bagian diri Bambang termasuk jiwanya pasti akan hancur. Baru setelah selesai memberikan teror mendalam kepada Bambang, Xiao pun beralih kepada target terakhirnya alias Hu Jungje dan mengucapkan terima kasih karena malpraktek teknik penangkap jiwa yang putra suci kuno itu lakukan sebelumnya justru telah membantu Hodamnya menemukan jalan keluar. Meski begitu, permusuhan di antara mereka terlalu dalam dan Xiao tidak memiliki pilihan kecuali menghancurkan seluruh musuh sampai ke akar-akarnya. Xiao melepaskan tombak petirnya yang langsung menembus tubuh Hu Jungje dan membuat putra suci kuno itu kehilangan kekuatan hidup secara perlahan. Namun baru saja menyelesaikan pertempuran panjang melawan koalisi oposisi, tampaknya kehidupan Xiao masih belum bisa damai karena sepersekian detik kemudian beberapa aura kuat bermunculan di sekitarnya. Tidak lama setelah merasakan aura kuat, Xiao melihat bagaimana para pentolan alam kuno abadi mulai bermunculan, mulai dari peri abadi Zesian sampai dengan raja abadi yang seharusnya sudah habis di tangannya siapa lagi kalau bukan mantan darah pendosa Raja 6 Mahkota Ningchuan. Dewi Willow edan ya, kekuasaannya Dewi Willow itu kayaknya antara langit dan bumi, kayaknya edan ya guys ya, sampai bisa menyelamatkan jiwa Xiao yang tersesat. Jadi jiwa Xiao itu tuh kayak kalau di kita mah ngeraga sukmaning guys, jadi jiwanya tuh keluar dari tubuh gitu biar makin OP gitu ya guys ya. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Coba kok tiba-tiba Ningchuan yang udah pindah alam muncul lagi? Nah, kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Ningchuan kepada Xiao setelah secara misterius bangkit dari kematian? Mampukah Xiao mempertahankan diri kalau melawan orang-orang top alam kuno abadi ini? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama di sini pamit. Bye-bye.